ternyata katanya berdasarkan dari gurunya. Katanya dengan berdasarkan syatohatnya atau berdasarkan penelusuran gaibnya, katanya di sini ada makam. Akhirnya dibuat makam. Dan ingat yang namanya syariat itu tidak bisa disandarkan pada yang gaib-gaib. Wa innama hakamna bidzahir. Kita menghukumi sesuatu yang zahir. Kalau memang nggak ada jasadnya jangan dibuat makam. Sekarang kalau seandainya makam ini ciri-ciri makam palsu. Ini tolong diperhatikan. Biasanya makam itu baru ditemukan, ujuk-ujuk ditemukan, terus diklaim sebagai makam wali atau pahlawan atau tokoh ulama. Jadi masyarakat dimanapun berada, jika di situ kok ada tokoh atau siapalah yang kemudian mengklaim di situ ada makam wali, tolong ini harus pertama yang Anda sikapi adalah Anda patut curiga. Karena yang paling tahu riwayat makam itu adalah orang di sekitar situ, keturunannya, masyarakat di sekitar situ, santri-santrinya, itu yang paling tahu. Jika ada orang dari luar kemudian dia mengklaim, mengaku-ngaku di situ ada makam wali atau leluhurnya, itu bisa dipastikan atau kemungkinan besar itu adalah makam palsu. Dan dia pasti punya kepentingan tertentu. Jadi tidak mungkin ada orang datang mengaku-ngaku di situ ada makam wali, kemudian dibangun dengan megah. Dia tidak punya kepentingan atau motif apapun. Nah, ini masyarakat patut curiga. Bukannya malah senang nanti kalau di situ dibangun makam wali, masyarakat diuntungkan, usaha di situ jadi berkembang, UMKM, kampungnya rame, banyak peziarah. Tapi tidak sadar warga ikut terlibat dalam pembelokan sejarah dan menyesatkan umat. Kejanggalan pertama, jangankan wali, orang biasa, warga biasa saja, rakyat jelata, dia ketika meninggal itu pasti dimakamkan oleh ahli warisnya, oleh masyarakat di sekitar. Banyak yang menyaksikan. Di situ makamnya dirawat oleh keturunannya, oleh masyarakat sekitar, dan diketahui itu makam siapa. Itu rakyat jelata ya. Nah, ini wali, bukan main-main, bukan sekedar kiai, ulama, atau rakyat. Ini wali. Kok sampai tidak ada yang mengetahui bahwa di situ ada makam wali? Ini tidak masuk akal. Pertanyaannya, di mana anak turunnya? Di mana santri-santrinya? Di mana masyarakat sekitar? Kok sampai ada makam wali yang tidak terawat, hilang jejaknya, dan baru ditemukan beberapa abad kemudian oleh orang dari luar. Dan ketika orang dari luar itu ke situ dan menyebut, mengklaim di situ ada makam wali, masyarakat juga tidak ada yang mengkonfirmasi bahwa itu adalah benar makam si A. Memang ada wali, tokoh ulama, pangeran zaman dahulu, mereka yang pergi meninggalkan keraton, meninggalkan daerah asalnya untuk hijrah dengan alasan tertentu. Tapi tidak mungkin di daerah tempat dia hijrah itu dia tidak punya pengikut. Sifat ulama, wali itu dimanapun dia berada, dia pasti dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Dia pasti punya banyak pengikut. Dan ketika dia meninggal, di situ pasti banyak yang menyaksikan, banyak pengikutnya, banyak santrinya, dan dia pasti dirawat meskipun tidak di tempat asalnya. Makamnya terus dirawat oleh para santrinya, pengikutnya, keturunannya. Seperti makam KRT Sumodiningrat di Jejeran Bantul. Itu ada sampai sekarang dan dirawat oleh para keturunannya. Makanya ketika ada yang mengaku-ngaku dan menemukan makam KRT Sumodiningrat di Semarang, keturunannya menggugat.